Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Bapak Medfa Melodi selaku dosen pembimbing mata kuliah akhlak. Selanjutnya saya Rifrah Hamdani NIM 2121291 akan membacakan materi dari makalah kelompok 7 sampai kelompok 13 sebagai penilaian ulangan akhir semester. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan yang ketujuh atau makalah kelompok 7 yaitu mengenai tentang akhlak terhadap diri sendiri. Langsung saja, pengertian akhlak. Pengertian akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak berasal dari kata akhlaqo yang merupakan bentuk jamak dari mufradnya kata al-khuluq yang berarti budi pekerti, sifat, tingkah laku, perangai, tabiat, dan karakter. Sedangkan secara istilah bahwasanya akhlak itu ialah sifat atau tingkah laku yang tertanam pada jiwa seseorang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala semenjak sampai dia besar. Adapun macam-macam akhlak, yang pertama akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik, sedangkan akhlak yang kedua ialah akhlakul masmumah, akhlak yang tercela. Adapun di antara akhlak yang harus kita hindarkan terhadap diri kita sendiri, di antaranya itu ialah dengki, karena dengki ini sangat berbahaya bagi diri kita. Selain dari itu, yang perlu kita hindari terhadap diri kita itu munafik. Bahwasanya dalam sabda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sebutkan ciri orang-orang yang munafik. Sesungguhnya orang munafik itu memiliki 3 ciri. Apabila ia berkata bohong, berjanji diingkari, jika dipercayai dia mengkhianati. Selanjutnya ialah macam-macam akhlak terhadap diri sendiri. Yang A yaitu ialah akhlak terhadap jasmani. Adapun macam-macam dari akhlak terhadap jasmani atau tubuh, yang pertama ialah menjaga kebersihan. Sebagaimana dalam Islam itu kebersihan itu sangat dianjurkan, bahwasanya an-nazafatu minal iman, kebersihan itu ialah sebagian dari iman. Maka pentinglah bagi setiap muslim untuk menjaga kebersihan dirinya, baik diri, tempat ataupun lingkungan dalam badannya, terutama saat sholat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menjaga makan dan minum. Bagi seorang muslim juga harus menjaga makan dan minum. Bahwasanya bagi setiap makhluk jika tidak makan dan minum, maka ia tidak akan bisa bertahan untuk hidup di muka bumi ini. Namun apabila kita itu sudah dikaruniai makan dan minum atau sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa mencari mana yang halal dan mana yang baik. Allah itu berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Kulu washrabu min rizqillahi kulu wasrabu min rizqillahi halalan thayyiban." Selanjutnya yang ketiga ialah yaitu akhlak terhadap diri kita dengan menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu penting terhadap tubuh kita agar tubuh kita itu baik dan kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya mukmin yang kuat itu lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Berarti dalam hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya Allah itu lebih mencintai orang yang sehat dan kuat jasmaninya. Selanjutnya ialah B. Akhlak terhadap diri kita yang poin B ialah yaitu tentang akal. Adapun akhlak dalam menjaga akal yaitu pertama menuntut ilmu. Bahwasanya itu ilmu itu penting dalam melakukan segala hal. Pasti butuh yang namanya ilmu atau pengetahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ialah wajib bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Di samping itu, bahwasanya jika kita ingin memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat, maka harus pula dengan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada dunyahi fa'alaihi bil ilm, wa man aradal akhirahi fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang hendak dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang hendak juga akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang hendak keduanya, maka juga harus dengan ilmu. Berarti begitu pentingnya kita itu untuk menuntut ilmu. Itulah yang poin ketiga. Selanjutnya yang kedua ialah akhlak terhadap akal, yaitu memiliki spesialisasi ilmu yang dikuasai.
Yang ketiga ialah mengajarkan ilmu apa yang kita kuasai kepada orang lain. Berarti akhlak terhadap akal juga termasuk mengajarkan kebaikan atau ilmu terhadap orang lain. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda yang artinya, dan sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Itulah akhlak terhadap akal. Selanjutnya ialah penci, yaitu akhlak terhadap jiwa. Yang pertama ialah Selanjutnya ialah urgensi akhlak terhadap diri sendiri. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'allahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Selanjutnya ialah bentuk akhlak terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala atau teguh pendirian. Yang kedua ialah sabar atau menerima apa ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa mengeluh. Yang ketiga ialah ifah, menjaga kehormatan diri kita dari perbuatan hal-hal yang tidak baik, sebaik secara syariat maupun secara etika. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir ialah zuhud, yaitu mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia. Bahwasanya dunia itu cuma semata-mata dan hanya menyesatkan kita. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-8 atau makalah kelompok 8 mengenai akhlak terhadap kepada kedua orang tua. Yang pertama, pengertian akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak ialah tingkah laku. Maka pengertian yang lebih tepat ialah tingkah laku yang seharusnya kita paparkan terhadap kedua orang tua. Kewajiban berakhlak kepada kedua orang tua dikatakan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'u wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu jangan menyembah selain daripadanya serta berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berarti Allah perintahkan di sini bahwasanya setelah kita menyembah dia, maka yang kedua itu ialah berbakti kepada kedua orang tua. Begitu pentingnya kita itu menghormati kedua orang tua. Namun jika beliau itu berada dalam usia yang lebih lanjut atau sudah tua, maka tetaplah kita itu menghormatinya dan janganlah kita sekali-kali membentak atau berucap kata sebagaimana lanjutan dari ayat tersebut, imma yabluguna indal kibaru ahaduma aw kilahuma fala taqullahuma wala tanharuma uffi wala tanharuma qaulan karima. Dan apabila beliau telah dalam berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan dan membentak-bentaknya, dan ucaplah perkataan yang baik ataupun mulia kepada keduanya. Berarti janganlah kita sekali-kali berkata pun dilarang untuk berkata kepada orang tua, apalagi membentak-bentaknya. Maka untuk dari itu, marilah kita sama-sama menjaga akhlak kita terhadap kedua orang tua. Selanjutnya ialah keutamaan akhlak kepada kedua orang tua. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ialah yang pertama ialah salat tepat waktu. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Apalagi ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah bersabda juga, yang kedua ialah mencintai dan menghormati kedua orang tua. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Lalu apakah lagi yang amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah bersabda, ialah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, selanjutnya ialah bentuk akhlak kepada kedua orang tua. Adapun akhlak yang harus kita contohkan kepada kedua orang tua, yang pertama ialah mentaati perintahnya dalam hal kema'rufan atau kebaikan. Yang kedua ialah tidak meninggi kita di hadapan kedua orang tua. Yang ketiga, janganlah kita berkata-kata yang menyakiti perasaan kedua orang tua. Yang keempat ialah selalu merawat beliau dan menyayangi beliau walaupun dia itu telah tua atau telah berusia lanjut. Serta yang terakhir ialah menjadi anak yang terbaik dan soleh dan solehah yang kelak akan mendoanya ketika beliau itu telah wafat nantinya. Itulah akhlak terhadap kedua orang tua. Adapun contoh lainnya yaitu dari Asma binti Abu Bakar, ia bersabda bahwasanya ketika itu ibunya datang, yang mana sesungguhnya ibuku datang kepadaku, padahal saat itu ibuku masih dalam keadaan musyrik. Lalu
Aku minta fatwa kepada Rasulullah SAW. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, apakah aku masih menyambung hubungan baik dengan kedua orang tua dengan ibuku? Lalu Rasulullah SAW, ya, janganlah kamu sekali-kali menjauhi dia dan janganlah kamu sekali-kali melawannya. Tetaplah pergauli dia ibumu dengan baik. Itulah dari keterangan hadis yang diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar. Itulah pada materi yang ke-8. Selanjutnya ialah pada materi 9, yaitu akhlak terhadap orang lain. Akhlak terhadap orang lain ialah tingkah laku yang baik terhadap antar sesama. Bahwasanya kita itu diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling bergaul di muka bumi ini. Maka Allah itu sudah aturkan bagaimana cara kita melakukan hubungan yang baik antar sesama. Nah, adapun urgensi akhlak terhadap orang lain, yaitu Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 192, yang artinya kamu sekali-sekali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta kamu yang kamu cintai kepada orang lain. Berarti di sini Allah katakan antara hubungan yang baik di antara kita dengan orang atau orang-orang di sekitar kita. Maka pentinglah kita tuh menjaga akhlak atau tingkah laku, dan janganlah kita menyakiti atau memusuhi orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya ialah macam-macam akhlak terhadap orang lain. Yang pertama ialah ihsan. Apakah itu ihsan? Yaitu ihsan itu berasal dari kata ahsan, yang artinya baik. Berarti di sini ialah perbuatan baik atau berbuat baik kepada orang lain. Ihsan itu terbagi atas 3. Yang pertama ialah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ialah mengabdi dan beribadah kepadanya, atau tidak pernah meninggalkan solat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua ialah ihsan terhadap orang lain. Contohnya itu saling tolong menolong dan saling segan menyegan serta saling menghormati antar sesama. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap makhluk atau terhadap makhluk ciptaan Allah lainnya seperti binatang, tidak menyakiti, tidak membunuh, dan tidak mengganggu ketentraman alam binatang tersebut. Selanjutnya ialah yang kedua, contoh akhlak baik kepada manusia ialah ta'awun atau saling tolong menolong. Di antaranya yang termasuk ta'awun ialah yaitu tidak membuka-buka atau membongkar aib saudara kita. Yang kedua itu ialah saling membantunya. Yang ketiga, menjenguk saudara kita apabila dia itu dalam keadaan sakit. Yang kelima ialah takaful, yaitu saling membantu atau tolong menolong dalam hal kebaikan. Yang keempat ialah ukhuwah, yaitu menyambung ukhuwah yang baik atau tali persaudaraan, tidak saling memusuhi dan tidak saling bertengkar, serta saling tolong menolong dan saling membela antar sesama. Selanjutnya yang keempat, akhlak yang baik ialah tasamuh atau saling mengenal di antara kita. Yang terakhir ialah akhlak terhadap orang lain ialah tawadu, yaitu rendah hati. Maka kita itu janganlah sekali-kali sombong terhadap orang lain, terhadap saudara kita. Di antara contohnya itu ialah merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Nah, selanjutnya ialah yaitu tidak meremehkan orang lain dan tidak membeda-bedakan kedudukan orang lain di sisi kita. Itulah pada poin yang ke-9. Selanjutnya ialah pada makalah yang 10, yaitu tentang akhlak terhadap lingkungan, yaitu tingkah laku yang semestinya dalam menjaga lingkungan kita. Yang pertama, pengertian akhlak terhadap lingkungan ialah akhlak itu berarti budi pekerti, tingkah laku, sifat ataupun tabiat ataupun perangai. Berarti kalau akhlak terhadap lingkungan itu dapat kita artikan tingkah laku yang menjaga lingkungan kita. Adapun contoh akhlak-akhlak yang termasuk dalam menjaga lingkungan kita, yang pertama ialah tidak melakukan penebangan secara liar. Yang kedua, tidak membunuh hewan ataupun binatang secara liar. Yang ketiga ialah melakukan reboisasi. Keempat, mengendalikan erosi. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keenam, menjaga lingkungan kita dan tidak mengotorinya. Yang ketujuh, yaitu mengadakan atau memberi sanksi terhadap orang-orang yang melanggar atau yang merusak kebersihan lingkungan tersebut.
Adapun selanjutnya ialah akhlak yang terhadap lingkungan yang wajib dilakukan oleh manusia, yaitu ada dua. Yang pertama ialah merenungi atau memperhatikan penciptaan alam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil lil albab. Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan silih bergantinya siang dan malam, serta disitulah terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Itulah pada yang pertama. Selanjutnya yang kedua ialah yaitu memanfaatkan alam dan isinya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan sesungguhnya Allah itu telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atapnya, dan Allah turunkan hujan dari langit dan dia menjadikan hujan tersebut dan menjadikan dari hujan tersebut buah-buahan sebagai rezeki darimu, dan janganlah kamu mengada-gada untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala padahal kamu mengetahui. Maka itulah akhlak yang seharusnya kita contohkan dalam melestarikan lingkungan kita sekitar. Itulah pada materi 10. Selanjutnya ialah materi tentang ilmu akhlak dan ilmu psikologi pada makalah kelompok 11. Di sini yang pertama ialah pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa berasal dari kata khuluqun yang berarti watak, tabiat, tingkah laku ataupun perangai. Sedangkan ilmu psikologi secara umum berarti ialah ilmu yang membahas tentang hakikat diri seorang atau perilaku atau tingkah laku seseorang. Sedangkan menurut para ahli psikologi, pertama menurut Plato dan Aristoteles, ilmu psikologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat jiwa seseorang dan ilmu yang membahas tentang proses dari awal hingga akhir. Yang kedua menurut Wilhelm Wundt ialah ilmu yang tidak hanya membahas tentang hakikat diri seorang, namun juga membahas tentang pengalaman-pengalaman yang telah dirasakan oleh kehidupan seseorang. Yang ketiga menurut Woodworth dan Morbakis ialah ilmu psikologi ialah ilmu yang membahas tentang aktivitas individu sejak dalam kandungan sampai akhir hayat seseorang. Selanjutnya ialah hubungan ilmu akhlak dan ilmu psikologi. Ilmu akhlak dan ilmu psikologi memiliki hubungan yang sangat erat karena sama-sama membahas tentang perilaku dan tingkah laku seseorang. Ilmu akhlak dan ilmu psikologi juga membahas tentang menyelidiki dan membicarakan tentang pengalaman kasih sayang, karakter, kekhayalan, kemerdekaan yang ditimbulkan dalam diri seseorang. Itulah yang membahas tentang mengenai materi kelompok 11. Selanjutnya ialah pada materi kelompok 12 itu mengenai akhlak dalam lingkungan pendidikan. Akhlak tingkah laku yang seharusnya kita didik dengan baik, yang berpatokan atau berpedoman pada Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad ke muka bumi ini ialah sebagai contoh atau suri tauladan yang baik, sebagaimana firman-Nya laqad khalaqna, yaitu tentang akhlak dan pendidikan, yaitu akhlak tingkah laku atau tabiat seseorang yang harus kita didik, yang harus kita perhatikan dalam diri kita ini, yang mana akhlak itu berpotensi pada kehidupan kita. Jika akhlak kita baik, maka insya Allah kita itu bisa menjadi orang yang baik. Namun jika sebaliknya buruk, maka kita itu akan mendapat orang yang akan termasuk orang-orang yang buruk dan tercela. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diperintahkan sebagai suri tauladan bagimu. Di sini Allah perintahkan seorang Rasul yang begitu mulia, yang akhlak itu sempurna, lalu diperintahkan sebagai penyempurna akhlak bagi umat-umatnya yang akan selalu berbuat keburukan.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya yaitu sesungguhnya aku perintahkan seorang rasul sebagai suri tauladan yang baik bagi diri kamu. Ayat surah Al-Ahzab ayat 21. Dalam pendidikan pun kita harus memberi pendidikan yang intensif sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 125 dan ajaklah orang-orang kepada jalan Tuhanmu yang maha bijaksana. Itulah pada materi yang ke-12 yaitu akhlak dalam pendidikan. Bahwasanya akhlak ialah tingkah laku atau tabiat seseorang yang harus kita didik, yang harus kita perbaiki. Dalam hal ini kita harus mencontohkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW karena Nabi Muhammad ialah seorang manusia yang begitu mulia yang patut kita contoh agar diri kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Selain pun Allah perintahkan Nabi Muhammad ke muka bumi ini sebagai suri tauladan yang baik. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya aku perintahkan seorang rasul bagimu sebagai suri tauladan yang baik. Dalam Quran surah Al-Baqarah surah Al-Ahzab ayat 21. Selanjutnya, dalam pendidikan ini kita juga harus intensif sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa 125 dan ajalah orang-orang kepada jalan Tuhanmu dengan jalan yang bijaksana dan dengan nasihat yang baik. Itulah mengenai materi yang 12. Selanjutnya yaitu materi tentang kelompok 13 yang mengenai masalah tentang akhlak dan sosiologi. Seperti yang telah kita ketahui, akhlak itu merupakan tingkah laku dan ilmu sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang masyarakat secara umum. Yang mana masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Itulah ilmu sosiologi. Yang mana juga membahas tentang mengaturkan struktur sosial dan proses sosial bagi kehidupan masyarakat. Ilmu akhlak dan ilmu sosiologi sangat berperan penting dalam kehidupan seseorang karena ilmu ini merupakan sama-sama membahas tentang perbuatan atau akhlak atau tingkah laku seseorang dan didorong oleh ilmu akhlak untuk berbuat yang lebih baik. Mungkin inilah yang materi 13 yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kejanggalannya saya mohon dimaafkan. Saya sudah yang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.